Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Mustasfa, yang mana kitab ini merupakan kajian kitab usul fiqh yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan ini merupakan kelanjutan dari seri sebelumnya. Untuk itu mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Indah hada, ketika ini selesai, yang qati'u maka berakhirlah atau terputuslah apa kalamul mutakallimi, pendapat daripada ahli teolog. Wayanhiya atau wayanhi, dan berakhir apa tasarruful akli, peran daripada akal. Ini terkait dengan hukum logika atau rasionalitas. Ketika kita atau akal kita menerima akan eksistensi Tuhan, ketika akal kita menerima akan eksistensi Nabi sebagai utusan Allah, maka sesungguhnya akal itu bisa dijadikan argumentasi. Artinya cukup dengan argumentasi akal lah kita untuk mempercayai adanya Allah dengan melalui yaitu argumentasi atau dalil untuk mengakui dan meyakini akan terutusnya daripada utusan Allah, baik itu Nabi maupun Rasul. Lah, akal maka kemudian sudah menerima dengan logika rasionalitasnya yang menguatkan data akal bahwa sesungguhnya alam semesta ini ada yang menciptakan. Artinya tidak kemudian muncul dengan sendirinya. Ada kekuatan besar, ada power, high power misalnya. Ada kekuatan yang sangat dahsyat, yang besar di balik munculnya alam semesta, dan itu bisa diargumentasikan dengan pendekatan rasionalitas. Jadi indah hadza yang qati'ul kalamul mutakallimi, ketika ini yang qati'u sudah terputus. Apa kalamul mutakallimi? Kajian atau penjelasan ahli teolog. Maka kemudian wayanhi, dan berakhirlah apa tasarruful akli, peran akal. Baril aklu, akan tetapi adapun akal itu ya dulu akan menunjukkan ala sidqin nabi, atas kebenaran Nabi. Jadi akallah yang kemudian yang akan menunjukkan atas kebenarannya seorang Nabi. Jadi ketika sudah menerima akan kebenaran Nabi, maka otomatis akal akan menerima seluruh apa yang disampaikan oleh Nabi tentang adanya Allah, tentang sifat-sifatnya Allah. Jadi akal itu hanya menunjukkan atas kebenaran. Nah, untuk mengakui dan menerima akan kebenaran Nabi itu, maka nanti akan ada argumentasi, ya, ada dalil-dalil yang menjadikan dalil kuat untuk akal menerima akan terutusnya daripada Nabi. Jadi akal di sini justru
berperan untuk menunjukkan akan kebenaran Nabi. Umpamanya kok ada orang mengatakan atau tidak percaya adanya Nabi, berarti justru orang itu tidak punya akal gitu. Karena akal dengan sendirinya itu berani untuk menunjukkan atas kebenaran Nabi. Jadi akal itu sudah menunjukkan akan kebenaran Nabi. Kok ketika ada sebuah argumentasi yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak ada, bahwa Allah tidak mengutus seorang Nabi, itu justru tidak logis, justru tidak rasional. Karena kebenaran Nabi itu yang menunjukkan itu adalah akal. Summa ya'zilu. Nah, ketika sudah akal menerima ya argumentasi sudah membenarkan akan Nabi berdasarkan logikanya, dalil-dalil akal itu, maka kemudian summa ya'zilu, kemudian menarik ya akal nafsahu akan dirinya, sudah percaya, wa ya'tarifu, dan kemudian mengakui apa akal bi annahu, sesungguhnya akal itu yutalaqqa, akan bisa dipertemukan atau bisa dibaca itu yatalaqqa, akan menerima, akan bisa bersambung ya akal minan nabi, dari nabi, bil qabuli, dengan menerima ma, terhadap sesuatu yakuluhu, yang dawuh siapa nabi hu akan ma. Jadi ketika akal sudah membenarkan anak nabi, maka kemudian tidak perlu lagi mempergunakan logika lagi ya, tidak lagi akal itu akan bersifat kritis gitu. Cukuplah akal untuk meyakini, membenarkan adanya utusan Allah yang bernama Nabi. Nah, ketika seperti itu, maka kemudian akal mencabut dirinya yang selalu mempergunakan logika itu. Ketika apa itu? Ketika harus menerima berita-berita, dawuh-dawuh yang disampaikan oleh Nabi. Billahi, tentang Allah, wal yaumil akhir, dan tentang hari akhir atau hari kiamat. Di mana mimma, termasuk sebagian dari sesuatu layas takilu, yang tidak bisa berdiri sendiri, apa al aklu, akal, bidarkihi, untuk menangkapnya ya akal, atau untuk memahami ya akal. Karena ketika akal harus menerima apa yang diucapkan Nabi ya, maka di sini akal sudah tidak mampu lagi begitu loh. Karena awal akal sudah menerima akan kebenaran Nabi, maka ketika sudah menerima kebenaran Nabi, maka akal dengan sendirinya mencabut logikanya. Ketika Nabi menjelaskan tentang Allah, ketika akal menjelaskan Nabi ketika menjelaskan tentang akhirat, maka akal sudah tidak punya peran lagi untuk melogikakan apa yang didawuhkan dari Nabi Muhammad SAW. Karena akal di situ tidak ada kemampuan, la yastaqilu al aqlu bidarokihi. La yastaqilu, tidak ada kemampuan, tidak bisa berdiri sendiri. Apa al aqlu, akal, bidarokihi, untuk memahami ya akal. Walayakti, begitu juga akal juga tidak bisa memastikan atau memutuskan aidun juga biistihalatihi, akan kemustahilannya ya, kemustahilannya
atau kemustahilannya daripada sesuatu yang didhawuhkan Nabi. Jadi sudah tidak bisa. Wala yaridu, dan tiada datang apa asyar'u syariat bima dengan sesuatu yukhalifu yang bertentangan apa ma al-aqla akan akal. Jadi sesungguhnya perlu disadari bahwa syariat itu tidak pernah kedatangan hukum syar'i ini, ya, kedatangan hukum syar'i itu tidak ada yang bertentangan dengan logika, tidak ada yang bertentangan dengan logika. Akan tetapi lakin yaridu, akan tetapi yaridu datang apa asyar'u bima dengan sesuatu yaksuru yang kurang apa al-aqlu akal anil istiqlali untuk bisa berdiri sendiri biidrokihi untuk menangkap dia akal. Cuma kadang-kadang akal lah yang tidak mampu untuk bisa menangkap terhadap aturan yang didatangkan oleh Allah sebagai syariat. Idul aklu, karena adapun akal layastakilu, kadang-kadang tidak mampu berdiri sendiri apa akal biidroki kauni ta'ati, dengan bisa menangkap bahwa adanya ketaatan itu sababan menjadi sebab bisa adati untuk memperoleh bahagia bil akhirati, di akhirat. Ini satu contoh. Karena akal itu memang tidak mampu berdiri, tidak mampu untuk menerima atau menangkap, untuk melogikakan bahwa orang taat itu kok bisa jadi bahagia di akhirat, itu tidak nemu nalar. Nalar itu tidak bisa menyimpulkan logika. Orang melakukan ketaatan kok bisa dapat kebahagiaan di akhirat. Ini akal tidak terima. Artinya tidak mampu menangkap konteks yang seperti ini. Konteks seperti ini akal tidak mampu. Oleh karena ini yang saya maksudkan, yang dimaksudkan dalam teks di atas tadi, jadi yang namanya syariat itu adalah sesuatu yang tidak pernah bertentangan dengan akal, tetapi akallah yang tidak mampu untuk menangkapnya. Satu contoh, akal tidak bisa menangkap, menyimpulkan untuk melogikakan taat. Orang melakukan ketaatan kok bisa menyebabkan kebahagiaan di akhirat, itu akal tidak mampu. Begitu juga wakaunil asi, serta ini, kalau ini wawunya kan atau, jadi akal juga tidak mampu untuk menangkap akan atau memahami akan adanya kemaksiatan itu sababan menjadi sebab disyakowati akan celaka. Ini argumentasi akal nggak bisa menyampaikan data itu. Lakinnahu, akan tetapi akal pun layak tidak bisa memutuskan. Begitu juga akan tetapi sebaliknya juga akal layak tidak mampu memutuskan di istihalatihi akan kemustahilannya, akan adanya aidon juga. Wayakdi, dan mampu menerima, mampu memutuskan biwujubi sidqi man dalatil mu'jizatu ala sidqihi. Nah ini wayakdi, dan memutuskan ya akal biwujubi sidqiman, dengan wajib membenarkannya orang dalatil mu'jizatu, yang telah ditunjukkan oleh mukjizat.
ala sidqihi, atas membenarkannya kepada man. Nah ini baru akal itu bisa memutuskan, menuntut wajibnya untuk membenarkan ya terhadap orang yang telah ditunjukkan oleh mukjizat, ala sidqihi, atas kebenarannya man. Oleh sebab itu faida akhbaro, apabila memberikan satu data informasi, siapa ar-rasulu, seorang utusan, anhu, kepada akal, maka sodako, maka akan membenarkan apa al-aklu, akal bi, dengan rasul, ma'akhbar rasul bihadat tariqi, melalui jalan ini. Bahada, maka adapun ini, ma, sesuatu yahwi yang mengandung, hu akan ma, apa, ilmu kalami, yaitu ilmu teologi. Ya ini pembahasan ini ada di dalam kajian ilmu teologi. Faqad arafta, maka sungguh sudah mengerti engkau min hada, dari ini tentang akal, ini tentang ilmu kalam. Annahu, sesungguhnya ilmu kalam. Faqad arafta, maka sungguh telah tahu siapa engkau min hada, dari ini pembahasanmu kalam. Annahu, sesungguhnya oleh kalam itu yabtadi'u, menjadi dasar, menjadi awal apa, nadruhu, kajiannya ilmu kalam, fi amil asyai, terhadap sesuatu yang bersifat umum, awalan, pada pertama. Wawa, adapun amul asya, itu al maujudu, membahas tentang adanya sesuatu yang diadakan atau diwujudkan. Jadi perlu tahu, setelah kamu tahu bahwa kajian pertama yang harus dikaji, yang harus dipelajari sebagai prinsip-prinsip pengetahuan secara am, ilmu pengetahuan secara umum, kajian pertama itu adalah kajian tentang maujud, sesuatu yang ada. Nah, menerangkan tentang sesuatu yang ada itu, wujud dan tidak wujud, itu ada di dalam kajian ilmu kalam. Setelah itu sumayan zilu, kemudian turunlah apa al-kalam itu, apa kajiannya. Sumayan zilu, kemudian turun apa kajian, ditadriji, secara step by step, secara tadarrud, secara bertahap, ila tafsili, kepada perincian, alladzi dzakarnahu, yang telah kami jelaskan, hu, akan tafsir. Wa yasbutu, maka menjadi sebuah ketetapan, fihi, di dalam ilmu kalam, mabadi'u sairil ulumid diniyati, bahwa adapun itu menjadi prinsip-prinsip dasar dari seluruh ilmu yang bersifat religius, yang bersifat keagamaan. Bahwa ilmu kuliah, ilmu am, itu dengan kata lain adalah disebut dengan ilmu kalam. Dan ilmu kalam merupakan prinsip dasar dari semua ilmu. Prinsip dasarnya itu adalah ilmu kalam. Dari ilmu kalam yang bersifat am, maka kemudian ilmu kalam itu akan turun secara bertahap menjadi ilmu tafsir. Ada ilmu tafsir, ada ilmu balaghah, ada ilmu nahwu, ada ilmu mantek, ada ilmu macam-macam, pokoknya fikih, usul fikih.
itu merupakan ilmu furu'iyah atau juz'iyah yang merupakan cabang ya dari sebuah ilmu kuliah yang disebut dengan ilmu kalam. Sehingga menjadi satu ketetapan di dalam ilmu kalam itu menjadi sebuah prinsip dasar dari seluruh ilmu agama. Minal kitabi berupa kitab, wasunnati dan sunnah, wasidikir rasuli dan membenarkan atau kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari situ fayakhudhu maka menjadilah siapa al-mufassiru, orang yang ahli tafsir. Fayakhudhu maka menjadilah al-mufassiru, seorang yang mengkaji tafsir, min jumlati ma nadhara fihil mutakallimu wahidan khassan, dari ilmu yang a'amul asya tadi ya, maka kemudian atau ilmu kuliah, dasar ilmu yang disebut dengan ilmu kalam tadi, dari ilmu kalam itu akan menurunkan turunan-turunan yang banyak sekali ya, yang disebut dengan apa itu ilmu juz'iyah. Ada kuliah, ada kuliah, ada juz'iyah. Dari kuliah itu akan melahirkan juz yang disebut dengan juz'iyah ini. Sehingga fayakhudhu maka mengambillah siapa al-mufassiru, orang yang ahli tafsir, min jumlati ma, dari sekelompok sesuatu, nadhara yang telah mengkaji fi di dalam ma, siapa al-mutakallimu, orang ahli teologi, wahidan khoson, mengkaji satu spesifikasi, wahwa adapun wahidan khoson itu alkitabu, namanya kitab. Yang dulu maka mengkaji siapa mufassir fi tafsirihi, di dalam tafsirannya kitab. Nah ini ya jelas kan bahwa lahirnya tafsir, munculnya seorang mufassir itu merupakan salah satu turunan dari kajian ilmunya seorang teolog, di mana seorang teolog itu mengkaji terhadap satu disiplin ilmu ya, dengan literasi berupa kitabullah, kemudian dikajilah di situ kitabullah ya, mengkaji. Maka kajian seorang mufassir, kajian seseorang terhadap satu kajian ilmu secara spesifik yang mana literasinya merupakan kitab, maka lahirlah mufassir. Nah, mufassir itu, kajian tentang ilmu tafsir itu merupakan ilmu juz'iyah, yang mana ilmu itu lahir dari apa? Dari spektrum besar ya yang dikaji oleh seorang ahli kalam. Lahirlah kemudian ada ilmu juz'iyah, diantaranya adalah mufassir. Wayakhudhu, kemudian wayakhudhu dan mengambil siapa al-muhaddisu, seorang ahli hadis, wahidan khosson, dengan satu spesifikasi. Jadi tadi itu ya mufassir dari seluruh kajiannya yang dibahas itu kemudian mengambil satu tema disiplin ilmu, di mana yang dikaji itu adalah kitabullah, maka lahirlah tafsir. Begitu juga wayakhudul muhaddisu, maka mengambil siapa muhaddisu, orang yang ahli hadis, wahidan khoson, satu spesifikasi ilmu. Wa adapun
khoson wahid dan khoson itu as-sunnatu, yaitu hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Bayang guru maka kemudian mengkaji siapa muhaddis fi turuqi subutiyah, di dalam metode-metode atau cara-cara penetapan terhadap sunnah. Jadi ini semua merupakan turunan daripada ilmu kalam. Jadi ini contoh, ada mufassir, ada muhaddis, wal faqih. Sekarang yang nomor 3 adalah seorang faqih. Wal faqih, adapun seorang faqih, yahudu begitu juga mengambil ya kajiannya wahid dan khoson kepada satu spesifikasi ilmu. Bahwa adapun kajiannya, adapun faqih itu mengkaji tentang fi'lul mukallafi, pekerjaannya siapa orang yang dikenai beban hukum mukallaf. Jadi kajiannya fikih ya itu. Yang dikaji adalah seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang yang telah kena hukum mukallaf, taklif. Wayang guru maka kemudian mengkaji siapa faqih binisbatihi, di dalam keterkaitannya fi'lul mukallaf, keterkaitannya ila khitab syar'i, keterkaitannya itu berkaitannya kepada atau dengan khitabnya syarak, dengan adanya khitab ucapan perintah daripada syariat. Yang dimaksudkan adalah perintah Allah baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Adakah keterkaitan? Ya, perbuatan-perbuatan orang yang dibebani hukum itu ada keterkaitan dengan khitabnya Allah apa enggak? Juga kalau tidak ada keterkaitannya khitab Allah ya bukan. Ya, satu misal perbuatan orang terkait dengan meneliti tentang ilmu alam semesta umpamanya, atau meneliti tentang makanan satu misal. Jika memang tidak ada khitab Allah, meneliti satu misal, membuat penelitian tentang makanan, memang perbuatan itu dilakukan oleh orang mukallaf. Tetapi apakah apa yang dilakukan dari seorang yang dibebani hukum itu ada khitabnya Allah atau tidak? Loh, kalau tidak ada keterkaitannya ya bukan kajian fikih itu. Karena yang dikaji oleh orang-orang ahli fikih adalah fi'lul mukallaf, perbuatan daripada orang yang dibebani hukum, yang kemudian dikaitkan dengan adanya khitabullah atau khitabus syar'i. Baru kalau itu ada hubungannya, baru itu disebut kajiannya orang faqih. Min haisul wujubu, dari sisi adapun kewajiban, apakah ini ya perintahnya wajib, ya ada sisi wajib, wal hadru larangan, wal ibahatu dan hukum boleh. Di situ akan melahirkan aspek-aspek hukum, ya. Jadi khitabus syar'i atau khitabullah yang terkait dengan perbuatan mukallaf itu nanti akan melahirkan yang namanya hukum. Ada hukum wajib, ada hukum haram, dan ada hukum boleh. Wa ya'khudhu, dan mengambil siapa al-usuli, orang-orang usuli, orang ahli usul, wahidan khoson, dengan satu spesifikasi kajian. Wa huwa adapun wahidan khos, itu qaulur rasuli, dawuh-dawuhnya Rasul. Alladzi dalla, yang telah menunjukkan siapa al-mutakallimu, ahli teologi, ala sidqihi, atas kebenarannya Nabi. Yang dulu maka mengkaji siapa usuli, biwajhi dalalatihi, dari sisi dalalanya,
qaulur Rasul al ahkami terhadap hukum-hukum. Ini dalil Nabi ini merupakan perintah apa larangan? Ya, ini mengandung amar apa menanggung nahi. Nah inilah yang dikaji oleh usuli ya terhadap teks-teks secara sifikasi yang menjadi dawuhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana bahwa apa yang diucapkan oleh Kanjeng Rasul itu adalah sesuatu yang sudah diterima oleh orang-orang mutakalim atas kebenaran Nabi. Artinya logika itu sudah menerima atas kebenaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian orang-orang usuli mencoba melakukan satu kajian dari sisi dalalahnya terhadap hukum. Ini ada dalalah hukumnya apa? Enggak. Nah, dalalah hukum itu bisa dilihat imma bimalfutihi, ada kalanya dalalah hukum itu yaitu berubah telah dimalfutkan, telah difahami, telah dilafatkan dari secara tekstualnya, au bimafhumi, atau dalalah hukum itu yang menunjukkan dari sisi pemahamannya Nabi, dawuhnya Nabi, au bimakulin, atau apa itu, atau rasionalitas ya, au bimakuli maknahu, atau rasionalitas terhadap makna daripada dawuh Nabi, wa mustanbatihi, dan penggalian ya, penggalian cara-cara menggalinya daripada dawuhnya Nabi Muhammad SAW. Itu semua merupakan kajian usul fiqh ya, kajian usul fiqh, dan itu semua merupakan apa ya, ilmu juz'iyah. Ini ilmu juz'iyah yang menjadi turunan daripada ilmu kalam. Nanti kita akan jelaskan itu ya, dari apa malfud, apa mafhum, apa ma'kul, wa mustanbatih. Wala yujawizu, dan tidak boleh melampaui apa nadhrul usuli, kajian orang-orang usul. Melampaui kepada apa itu? Melampaui kepada qaul Rasul alaihi salam. Jangan sampai kajian orang-orang usul itu melampaui terhadap apa yang didhawuhkan Nabi. Wa filahu, dan juga jangan sampai melampaui apa yang diperbuat Nabi, yang terlalu lebay-lebay. Wa innal kitaba, maka sesungguhnya kitab Al-Quran, innama, sesungguhnya, yasma'uhu, mendengar ya, mendengar, manhu, kepada Al-Quran, min qaulihi, dari dawuhnya Nabi. Wal ijma'u, sementara ijma' itu yasbutu, menetapkan, ya ijma' bi qaulihi, dengan dawuhnya Nabi. Arti sumber primernya itu ada pada Nabi. Kitab itu kan kita tidak pernah mendengar langsung dari Allah, tidak pernah juga mendengar langsung dari malaikat Jibril, kan enggak, tapi kita mendengar langsungnya itu dari Nabi. Logika ini menerima itu ya, logika kita menerima. Jadi fa innamal kitab innama yasmu min qauli, maka sesungguhnya kitab yang telah memperdengarkan dulu kepada kitab itu min qaulihi, melalui dawuhnya Nabi. Begitu juga ijma' itu menetapkan terhadap dawuhnya Nabi Muhammad SAW. Wal adillatu, maka adapun dalil-dalil, ya adapun dalil itu alkitabu, kitab. Dalil hukum itu ada kitab, wa sunnatu, dan sunnah, wal ijma'u, dan ijma'. Fakot saja. Kenapa tidak dimasukkan kias? Karena kias itu adalah juga Quran dan hadis, sama saja. Karena menurut Imam Ghazali bahwa kias itu bukan menjadi
adillatul ahkam, tetapi sebagai alatul istinbat. Nah, bedakan ini kalau menurut Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu mengakui kias, tapi kias tidak dijadikan sebagai dalil hukum, tetapi sebagai metodologi, sebagai pisau analis, alat yang digunakan untuk melakukan istimbatul ahkam. Ya, jadi itu kias. Jadi beliau memakai kias bukan sebagai dalil, tetapi sebagai pisau analisa. Itu pendapatnya Imam Ghazali. Fakot saja wa qaulur rasuli, dan adapun dawuhnya Rasulullah SAW, innama yasbutu, bahwasanya yasbutu telah menjadi isbat, ketetapan, apa sidquhu, kebenarannya Nabi, wa qaunuhu, dan adanya Nabi itu, adanya qaulur Rasul itu hujatan, menjadi hujjah, argumentasi, dalil fi ilmil kalami, di dalam ilmu kalam. Fa innal mutakallima, maka sesungguhnya seorang teolog, faidan maka dengan demikian al mutakallimu, adapun orang yang dimaksud mutakallim, orang ahli ilmu kalam, wa adapun mutakallim adalah al mutakaffil, orang yang menguasai, yang memuat secara keseluruhan bi isbati mabadil ulumid diniyati, dengan menetapkan atau sebagai ketetapan dasar-dasar ilmu-ilmu yang bersifat agama kuliah secara keseluruhan. Fahiyah, maka adapun al-ulumud diniyah itu juz'iyah, itu namanya ilmu juz'iyah. Kalau ilmu mutakalim, ilmu kalam itu adalah ilmu mutakafil bi isbati mabadi'il ulumid diniyah. Ya, bahwasanya faya, maka adapun ulumud diniyah itu juz'iyatun, namanya ilmu ilmu juz'iyah. Ada tafsir, ada balaghah, ada fikih, ada usuli, tadi itu namanya juz'iyah. Faya, adapun al-ulumud diniyah itu juz'iyatun, sebuah ilmu juz'iyah bila idhofati, bila atau dengan disandarkan ilal kalami, kepada ilmu kalam. Jadi itu menjadi juz'iyahnya kalam, ilmu kalam, kalau disandarkan ke sana. Kalau begitu apa posisinya ilmu kalam itu sendiri? Fal kalamu, maka adapun ilmu kalam, wa adapun kalam itu al ilmu a'la, ilmu yang menduduki posisi yang paling tinggi, ilmu yang paling tinggi firud, berarti di dalam posisinya. Karena minhu, dari ilmu kalam lah, an-nuzulu, akan turun, adapun turun ila hadil juz'iyati, kepada yaitu ilmu-ilmu juz'iyah ini. Ya, ini mudah-mudahan kajian ini agak bisa memberikan pencerahan kepada kita, karena waktunya zuhur saya tidak bisa meneruskan. Wa khairan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.